Halo semua, welcome to my channel. Halo. Oke, perkenalkan, aku Febriana Wandari dengan NIM K762440 kelas 2B akan mengerjakan tugas UAS Ekonomi Makro Lanjut. Oke, di video kali ini kita akan bahas topik menarik tentang kebijakan fiskal dan perannya dalam menstabilkan perekonomian terbuka. Buat kamu yang suka ekonomi, wajib banget simak sampai habis ya. Pernah nggak sih kamu dengar soal kebijakan fiskal? Biasanya kita bahas ini di dalam negeri, tapi gimana kalau kebijakan fiskal diterapkan di negara yang ekonominya terbuka ke dunia luar? Yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain, mulai dari ekspor dan impor, hingga pergerakan modal dan tenaga kerja. Artinya, ekonomi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh faktor global. Lalu, di perekonomian terbuka pasti banyak banget nih tantangan yang akan dihadapi. Inflasi akibat kenaikan harga impor, defisit neraca perdagangan, hingga bisa saja mengalami fluktuasi nilai tukar. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan. Jadi, untuk ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, hingga ada kegiatan ekspor. Lalu, apa sih pengertian kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Biasanya, pemerintah lewat pengaturan pajak dan belanja. Di dalam perekonomian terbuka, kebijakan fiskal nggak cuma buat stabilin ekonomi domestik, tetapi kebijakan fiskal berfungsi menjaga kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran, dan nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua instrumen utama kebijakan fiskal. Pertama, pajak. Kedua, belanja pemerintah. Pajak bisa dinaikkan atau diturunkan, sedangkan belanja bisa ditambah atau Contoh kebijakan fiskal untuk stabilitas ekonomi terbuka. Misalnya, saat ekspor menurun dan pemerintah bisa meningkatkan belanja infrastruktur agar ekonomi tetap. Saat inflasi naik karena harga impor, pemerintah bisa saja menaikkan pajak barang mewah impor. Kebijakan moneter diambil dari kata money yang artinya uang. Simpelnya, kebijakan moneter itu sebuah pengaturan dan keputusan yang berhubungan dengan uang untuk mencapai stabilitas nilai mata uang dan perekonomian di suatu negara yang diatur oleh bank sentral negara tersebut. Pertama yaitu diskonto atau discount rate. Instrumen ini diukur melalui tingkat suku bunga bank. Apabila dalam keadaan fenomena inflasi yang dimana ekonomi sedang memanas, kebijakan kontraktifnya suku bunga bank akan menaik. Hal ini untuk mengatasi peredaran uang yang sebelumnya meningkat menjadi menurun. Jika dalam fenomena deflasi, kebijakan ekspansifnya suku bunga akan turun karena peredaran uang yang sebelumnya menurun akan berubah menjadi meningkat. Yang kedua, instrumen giro wajib minimum atau cash ratio. Kebijakan giro wajib minimum atau cash ratio ini untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas umum. Mekanismenya masih sama dengan diskonto. Apabila saat inflasi, kebijakan kontraktifnya menaikkan giro wajib minimum karena untuk menurunkan uang yang beredar di masyarakat melalui pinjaman. Dan apabila saat sedang deflasi, kebijakan ekspansifnya dengan menurunkan giro wajib minimum bertujuan untuk menaikkan uang yang beredar di masyarakat melalui pinjaman. Instrumen yang ketiga, operasi pasar terbuka untuk mengontrol peredaran uang melalui penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau surat Bank Indonesia. Ketika inflasi, maka Bank Indonesia menjual surat-surat berharga tersebut kepada masyarakat, sehingga uang masyarakat dapat diserap dengan penjualan tersebut. Namun, apabila deflasi, maka pemerintah membeli surat-surat berharga tersebut sehingga mencairkan uang kepada masyarakat melalui pembelian surat berharga Indonesia. Instrumen yang keempat, kredit selektif. Bank akan menerapkan kebijakan kredit ketika inflasi secara ketat dengan analisa 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Sementara ketika deflasi, bank akan menerapkan kredit longgar. Kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan kesimpulannya, yaitu jadi kebijakan fiskal di perekonomian terbuka itu penting banget
untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam maupun dan luar negeri. Nggak terasa banget nih udah ada di ujung video. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kamu makin paham ya tentang apa itu kebijakan fiskal di perekonomian terbuka. Sampai jumpa lagi. Bye bye.